Selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita bakalan bahas pencinta transfer gratisan, terutama transfernya Upamecano. Jujur nih bro, di dunia sepak bola modern itu nggak ada yang lebih seksi dari pemain kelas A yang kontraknya itu mulai ancur-ancuran. Dan kali ini drama itu datang dari Jerman, dari salah satu bek tengah paling hot di Eropa, yaitu Dayot Upamecano. Gini loh bro ceritanya. Kontrak UPA yang biasa dipanggil Upamecano, panggilan akrabnya UPA, di Bayern Munchen itu akan habis pada musim panas 2026, ya kan? Masih lama emang. Tapi enggak juga sih. Karena mulai Januari 2026 dia itu sudah boleh bernegosiasi prakontrak secara gratis dengan klub manapun di luar Jerman. Dan yang bikin heboh itu adalah sampai hari ini pembicaraan perpanjangan kontrak antara UPA dan Bayern Munchen itu tersendat, jalan di tempat. Bahkan bisa dibilang itu nggak ada kemajuan sama sekali. Gitu. Ini kan aneh. Masa sih Bayern Munchen itu rela kehilangan back inti pemain timnas Perancis yang usianya menurut gue ini usianya usia matang, 26 tahun bro, secara cuma-cuma. Masa iya Bayern pengen kehilangan secara cuma-cuma? Wah, ini sama aja mengulangi tragedi David Alaba beberapa tahun lalu kan. Pihak UPA itu kabarnya menuntut beberapa hal, termasuk rumor soal bonus penandatanganan ya, yang nggak mau dibayarkan oleh Bayern Munchen. Dan intinya Bayern itu ingin Upamecano, tapi nggak mau membayar mahal-mahal. Sementara UPA itu tahu betul nilai pasarnya berapa. Akibatnya mereka itu saling tarik ulur. Dan situasi ini itu adalah hadiah besar yang jatuh dari langit buat klub-klub lain yang lagi cekak atau butuh back top level tanpa harus keluarkan uang transfer yang gila-gilaan. Dan tebak siapa yang paling berminat? Tentu aja ada dua rival bubuyutan dari Spanyol, yaitu Real Madrid dan Barcelona. Drama El Clasico kini pindah ke bursa transfer back tengah. Bukan lagi pertandingan sepak bola, melainkan transfer market yang menjadi El Clasico. Dan Upamecano itu adalah jadi wasitnya sekarang. Oke, mari kita bedah dulu di kubu Real Madrid. Los Blancos itu kan dari dulu itu terkenal suka banget sama pemain berbakat dan free agent, ya kan? Jadi, begitu dengar UPA lagi galau soal kontrak, Presiden Real Madrid yaitu si Perez pasti langsung nyalakan alarm. Kenapa Madrid butuh banget Upamecano? Gini loh, kita akan bedah. Lini belakang Madrid itu lagi rawan. Kita tahu Antonio Rudiger dan David Alaba itu memang back kelas dunia. Tapi mereka nggak makin muda bro. Dan belakangan ini Madrid ini sering banget dihantam masalah pertahanan. Ya emang sempat kalah telak juga di derby Madrid kan oleh Atletico Madrid, yaitu dengan skor 2-5 gitu kan. Madrid itu butuh regenerasi dan butuh back yang punya kualitas kepemimpinan dan fisik seperti Upamecano. Upamecano itu punya semua punya semua paket yang disukai oleh Madrid. Pertama, cepat, kuat, ball playing defender, jago bawa bola dari belakang ya kan. Dan usianya itu pas banget untuk jadi
pilar jangka panjang mereka. Dan kabarnya Madrid melihat Umpa itu sebagai partner ideal untuk bek muda mereka yang lagi naik daun, yaitu Dan Hudson, atau sebagai gantinya apa ya, Rudiger dan Alaba di masa depan, atau bahkan bisa untuk menggantikan siapa, Eder Militao. Dan Madrid itu punya track record transfer free yang gila-gilaan. Ingat Alaba juga dari Bayer, itu sama gitu. Dan mereka itu punya kekuatan finansial yang cukup parah banget, cukup melebihi cukup untuk menawarkan gaji dan apa ya, signing bonus yang fantastis, jauh lebih besar daripada yang ditawarkan Bayern Munchen. Dan strategi inilah Madrid jelas menawarkan gaji besar dan proyek ambisius. Bermain dengan Mbappe, Bellingham, Vinicius, dan kawan-kawan. Mungkin ini sulit untuk ditolak bermain sama mereka. Madrid itu nggak mau lagi ambil resiko dengan back-back yang performanya itu nggak konsisten. Dan Upamecano itu adalah solusi instan. Solusi instan untuk masalah defense-nya mereka. Dan dia itu datang tanpa biaya transfer. Dan ini apa ya, beneran paket all-in buat Opa Perez itu. Jadi ini tuh kesempatan banget buat Real Madrid untuk mendapatkan back-back tangguh yang free agent. Apalagi Madrid itu suka banget mendatangkan pemain-pemain bagus, pemain-pemain yang gratisan. Nah, sekarang kita pindah ke kubu Barcelona. Kalau Madrid itu udah pasti tertarik karena dia free agent ya kan. Barca ini lebih lagi tertarik. Karena mereka itu lagi doyan banget sama pemain yang free agent juga akibat masalah finansial ya kan. Akibat masalah finansial yang belum beres-beres. Bagi Barca, Upamecano itu ibarat jackpot lotre, bro. Bayangin, mereka itu punya pelatih, yaitu Hansi Flick, yang kebetulan itu sangat kenal Upamecano. Karena keduanya itu pernah sukses bareng di Bayern Munchen ya kan. Dan ini adalah kartu as terbesar Barcelona. Flick itu tahu persis kelebihan dan kelemahan Upamecano. Dan dia itu tahu bagaimana mengoptimalkan performanya di lini pertahanan. Menurut laporan media-media, Flick itu memang belum menemukan kombinasi back tengah yang ideal di Barcelona. Apalagi di belakang, ya kan? Apalagi lini belakang Barcelona ini sempat kebobolan banyak gol di awal-awal musim ini, termasuk dibantai oleh Sevilla dengan skor 4-1. Barca itu sangat butuh back yang punya karakter kuat dan bisa memimpin di lini pertahanan. Selain memimpin, itu butuh juga dengan yang agresif juga. Dan Upamecano itu semuanya itu ada. Apalagi pemain seperti Ronald Araujo juga sempat diterpa rumor transfer dan dia kurang cocok dengan taktik Hansi Flick. Menurut gue ya, pendatangan Upamecano secara gratis bukan cuma menambal lubang pertahanan, tapi juga mengirimkan sinyal kuat bahwa Barca itu masih mampu bersaing dengan klub-klub elit Eropa. Ya meskipun dengan keterbatasan budget ya. Dan strategi Barca itu tentu akan melibatkan Hansi Flick secara langsung. Itu. Dan Flick itu pasti akan menelpon Upamecano dan menjelaskan proyek masa depan Barca yang sedang ia bangun gitu kan. Dan fokusnya itu bukan pada gaji super tinggi, tapi pada kesempatan bermain reguler, kepercayaan pelatih dan proyeksi karir di
liga yang terkenal suka dengan back ball playing seperti Upamecano. El Clasico transfer ini adalah ujian besar bagi direktur olahraga yaitu Deco. Apakah dia bisa meyakinkan Upamecano untuk memilih Catalan ketimbang godaan gaji besar dari rivalnya yaitu Real Madrid atau dari Opa Perez? Itu. Jadi ini adalah ujian besar bagi Deco buat meyakinkan Upamecano apakah mau ke Barcelona gitu. Oke bro, kita sudah di akhir pembahasan nih. Duel memperebutkan Dayot Upamecano ini bakal jadi apa ya? Menjadi salah satu transfer saga terpanas yang akan terjadi di bulan Januari 2026. Ketika saat itu resmi boleh bernegosiasi prakontrak. Dan ini beneran jadi transfer El Clasico. Di satu sisi ada Real Madrid dengan kekuatan finansial yang tak tertandingi, proyek ambisius penuh bintang, dan janji kejayaan di Liga Champions. Itu. Di sisi lain ada Barcelona yang punya kartu as, yaitu Hansi Flick, mantan pelatih Upamecano, dan janji menjadi pilar tak tertandingkan, pilar tak tergantikan di lini belakang yang sedang dibangun kembali oleh Barcelona. Tapi jangan lupa bro, Liga Spanyol nggak sendirian. Ada klub-klub Premier League seperti Liverpool dan MU, Manchester United, yang juga ngincer Upamecano. Apalagi mereka juga punya masalah pertahanan dan duit yang banyak. Dan yang paling penting itu ada Bayern Munchen sendiri. Bayern itu nggak akan menyerah. Nggak akan menyerah begitu saja. Mereka masih mencoba meyakinkan Upamecano untuk tetap tinggal. Ya meskipun negosiasinya alot. Bayern itu akan mati-matian menghindari kehilangan pemain inti secara gratis lagi. Tidak mau kehilangan terjadi lagi tragedi Alaba. Oke, siapa yang akan menang menurut kalian? Dan ini semua bergantung pada prioritas Dayot Upamecano ya sendiri ya. Apakah dia mengejar gaji paling tinggi? Ya tentu Real Madrid. Atau dia mengejar kenyamanan bekerja dengan pelatih yang sudah ia kenal, yaitu Hansi Flick dan Barcelona gitu kan. Coba menurut kalian semua klub mana yang paling cocok dan paling mungkin ya mengamankan free agentnya Dayot Upamecano di musim panas 2026? Coba komen di bawah dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Bantu channel gue buat berkembang. Oke.